Ini Al Habib Ahmad. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawini. Sampai kalau beliau datang ke Tarim, ya, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anak yang lihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Ini Al Habib Ahmad. Memang kalau kita cermati ya dengan seksama ya, cerita-cerita halu khurafat yang selalu mengunggulkan golongannya sendiri, si Habib maksudnya, ini bukan rahasia umum lagi. Semua orang sudah tahu lah bagaimana mereka selalu mengunggulkan, semangat sekali mengunggulkan golongan mereka saja, dan mereka tidak segan-segan ya merendahkan golongan yang lain, ya mungkin karena saking semangatnya mengunggulkan golongannya. Dan ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Kami yakin ini syarat akan kepentingan untuk jangka yang panjang, ya biar diperhitungkanlah banyaknya bumbu-bumbu itu masuk. Kita semua sudah mendengarkan kan, cerita khurafatnya, halunya Habib tentang Habib Ahmad ya, yang katanya itu setiap perempuan yang melihat itu pengen dikawini dengan maksa gitu loh. Seakan-akan energi mahabbahnya Habib itu luar biasa dan biasa di luar, ya kan. Pokoknya setiap ketemu perempuan pengen dikawini. Ini cerita macam mana ini, ya kan? Kalau dilogikakan, apakah pantas diceritakan? Apakah ini edukatif? Tidak ada ini. Ini mungkin memperlihatkan berhati-hatilah dengan Habib. Nanti perempuan-perempuan itu bisa termehek-mehek terus minta dikawini paksa, dan gitu kan, seakan-akan seperti itu. Ini loh saudara-saudaraku, ini salah satu bukti real nyata bagaimana ajaran-ajaran Habib yang menyimpang dari ajaran Islam. Loh, dikawini maksa, berarti tidak dinikah kan? Secara syariat gitu, ketemu langsung kawin kayak hewan itu kan. Aduh, ngeri lah. Perzinaan ini, dan zina itu termasuk minal kabair. Nah, bagi orang yang berpikiran waras tentu akan bisa memberikan penilaian kan. Bagaimana nasib para pengikutnya? Bagaimana nasib umat ini seumpama terus-menerus dicekoki dengan ajaran-ajaran seperti ini, saudara-saudaraku. Ini loh yang menjadi kengerian kami. Kenapa kami speak up di media sosial? Karena mereka itu masif dan aktif di media sosial. Kalau kita tidak counter ya, kasihan generasi muda kita yang akan datang. Dan rekam jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Selamanya akan terus bisa diakses. Sekalipun yang unggah pertama kali itu sudah menghapusnya, tapi jejaknya itu tidak bisa akan dihapus sampai kapanpun. Dan ini fakta, termasuk cerita-cerita lalu, cerita-cerita dari Habib yang kita semua sudah mendengarkan, bagaimana menceritakan seorang Habib Ahmad namanya, sampai di situ orang Tarim itu ketakutan ketika Habib Ahmad hadir, harus menutup pintu rapat-rapat, jendela rapat-rapat, jangan sampai bolong, karena kalau sampai bolong terus perempuan Tarim itu melihat, minta dikawini paksa, minta dikawini dengan maksa. Ngeri banget kan. Ini konsepnya seperti apa kan, tidak jelas toh. Terus relakah kita menyerahkan urusan agama kita kepada orang-orang yang double seperti ini? Padahal Islam mengajarkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Ketika kita menyerahkan suatu perkara yang bukan kepada ahlinya, maka tunggu bom waktu
akan kehancuran perkara tersebut. Islam agama yang mulia, Islam agama yang betul-betul menjunjung etika, adab, menjunjung sampai seseorang antara laki-laki dan perempuan boleh berhubungan, tapi harus diikat dengan pernikahan. Nah ini ada ini cerita-cerita apa ini double. Terus kami ketika mendengarkan cerita seperti itu harus bilang wow gitu kan, terus berguru dengan si Kabib Ahmad biar mahabbahnya itu tokcer. Perempuan nggak usah cukup dipandang saja, melihat kita langsung termehek-mehek, lari menubruk kita, ingin dikawini paksa. Ini kan menyesatkan loh. Seakan-akan potret Islam ini cucu Nabi loh, mereka mengaku cucu Nabi. Jangan anggap remeh. Bagi kalian-kalian yang masih ta'assub, fanatik buta, menganggap mereka adalah orang suci, orang mulia karena menisbatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cobalah berpikir ulang. Cobalah gunakan akal waras kalian. Kasihan akal waras kalian yang telah diamanahkan Allah kepada kalian, digunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ini seharusnya menyadarkan. Ini kami undang, ini tujuan kami bukan menarasikan kebencian, tidak. Agar saudara-saudara kami ini sadar itulah bahwa Habib yang selama ini menisbatkan dirinya sebagai cucu Nabi ternyata ajarannya itu dolla wa adollah, tersesat dan menyesatkan. Hari ini kita harus sadar, tidak usahlah kita berlebihan bilang wow gitu loh, ya kan? Kalau guru tempo dulu ketika belum ada tesis, belum ada polemik nasab, silahkan. Kalau hari ini kita masih bilang wow gitu ya, kewarasan kita dipertanyakan. Silahkan cross check di psikolog, siapa tahu ada yang konslet gitu loh. Banyak ini, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang, yang di situ itu masif didoktrinkan oleh para kabir Bogolowi yang selalu semangat mengunggulkan golongannya. Saking semangatnya mereka tidak segan-segan menghina kepada golongan yang lain. Sadar saudara-saudaraku bahwa mereka itu bukan golongan orang-orang yang baik. Mereka akan menyesatkan kita. Sedikit demi sedikit alam bawah sadar kita akan dibawa untuk percaya dengan mereka. Padahal ajaran mereka itu menyimpang dari ajaran Islam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.